Apakah kamu candu judi, atau gaming, atau bahkan candu apapun lainnya? Hari ini saya punya kabar gembira buat kamu. Kenapa kabar gembira? Karena saya akan berbagi tips gimana caranya untuk ganti candu atau obsesi kamu dari judi atau apapun itu menjadi obsesi untuk mendapatkan kesuksesan. Pertama kita harus ngerti gimana cara kerja otak kita. Kenapa kita bisa candu yang namanya judi atau gaming atau apapun itu ya. Itu dikarenakan happy hormone yang namanya dopamin di otak kita yang bikin kita happy pada saat melakukan aktivitas tersebut. Dan masalahnya rata-rata orang tuh zaman sekarang mendapatkan dopamin dari aktivitas-aktivitas yang sebenarnya merugikan mereka sendiri, bahkan merugikan kesehatan. Contohnya banyak banget orang sekarang yang mendapatkan dopamin dari seperti misalnya bersosial media, judi, gaming, dan bahkan makanan-makanan junk food yang rasanya enak banget gitu. Pokoknya rata-rata orang tuh dapat dopamin dari aktivitas yang merugikan mereka sendiri. Dan sebenarnya dopamin ini adalah hormon yang bisa bikin orang mau kerja keras, rajin belajar, dan lain-lain. Tapi karena udah kepake buat banyak hal yang gak penting, akhirnya level dopamin ini udah kepake habis untuk sesuatu yang gak berguna. Dan bahkan lebih bahaya lagi, zaman sekarang tuh orang candu yang namanya dopamine burst, yaitu mendapatkan happy hormone dalam jumlah yang sangat besar dan tiba-tiba. Misalnya seperti menang judi, itu tuh kan gampang, orang tinggal judi, menang banyak, akhirnya mereka dapat happy hormone ini dengan jumlah yang banyak. Sama seperti orang yang misalnya candu pornografi atau masturbasi dan lain-lain, itu tuh mereka mendapatkan dopamin dalam jumlah yang sangat besar dalam waktu tiba-tiba, dan akhirnya mereka nggak semangat lagi buat ngelakuin hal-hal yang lain. Nah ini contohnya kalau orang yang misalnya suka nonton pornografi atau masturbasi dan lain-lain, mereka tuh semangat banget nonton dan lain-lain. Tapi kalau mereka udah ejakulasi, ya udah deh, akhirnya nggak ada semangat lagi. Oke, jadi gimana caranya untuk ganti candu kita ini untuk mendapatkan kesuksesan? Oke, saya akan mulai dengan sebuah cerita. Saya tuh dari zaman SD ya, orangnya emang obses banget yang namanya gaming ataupun bahkan olahraga ya. Dan di zaman SMP itu saya mulai judi dan candu, dan di zaman SMA saya candu lagi yang namanya gaming ya, bisa main kayak game Counter Strike atau game-game komputer tuh dari malam sampai subuh. Dan sampai keterusan dari zaman kuliah saya tuh judi di kasino, bisa mulai jam 7 malam sampai jam 7 pagi, nggak ngantuk, itu berdiri main. Karena seperti saya bilang, otak saya tuh ada produksi yang namanya happy hormone dopamin yang bikin saya semangat, mau itu buat nge-game ataupun misalnya judi. Akhirnya saya nggak pernah ngerasa capek dan semangat terus. Nah tapi alhamdulillah saya di tahun 2007 tuh bisa berhasil berhenti judi dan saya ganti dengan obsesi kerja. Jadi yang dulunya candu judi akhirnya sekarang jadi workaholic. Gimana caranya? Nah sama seperti dulu misalnya saya bisa judi atau main game sampai berjam-jam dan nggak ngerasa capek, saya tuh pas mulai kerja di 2007 akhirnya obsesi untuk dapat jabatan, untuk naik gaji. Sampai di tahun 2011 tuh gaji saya naik sampai 3 kali lipat. Dan saya tuh tiap minggunya yang seharusnya kerja cuma 40 jam, bisa kerja sampai 70-80 jam. Sampai hari Sabtu Minggu juga kerja. Nah karena saya gunain obsesi dulu ya, saya seneng banget judi, saya akhirnya malah jadi workaholic dan kerja gila-gilaan. Dan untungnya saya dulu di bidang IT dapat duit lembur ya, yang bayarannya 1,5 kali lipat lebih besar. Jadi tiap kali saya kerja keras minggu ini, di akhir minggu tuh tiba-tiba dapat duit banyak. Dan saya tuh pengen banget cepet-cepet cicilan rumah kebayar. Akhirnya saya lembur kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, akhirnya jam 11 malam kerja lagi sampai jam 7 pagi, dan diterusin lagi besoknya kerja lagi. Pokoknya gila-gilaan, yang namanya kesehatan aja sampai lupa, akhirnya malah mikirinnya kerja aja terus. Nah seperti saya bilang, jadi saya ganti kebiasaan judi, kebiasaan minum-minum dengan kebiasaan kerja. Nah gimana caranya saya ganti kebiasaan judi, kebiasaan minum dan lain-lain dengan kebiasaan kerja? Otak kita tuh sebenarnya nggak begitu pinter. Jadi tiap kali misalnya ada cara untuk mendapatkan dopamin, kita bakal cari sesuatu yang paling mudah. Nah makanya tiap hari kita harus hati-hati aktivitas apa yang kita lakuin yang bisa bikin produksi happy hormone dopamin ini. Jadi contohnya kalau kamu punya banyak kebiasaan buruk ya, misalnya kayak kebiasaan social media, gaming tiap harinya, otak kamu otomatis bakal nyari yang paling gampang. Kayak misalnya kalau di lemari ada coklat gitu ya, dan kamu ada kerjaan yang harus kamu beresin, otomatis otak kamu tuh bakal milih makan coklat, karena itu salah satu cara untuk dapat dopamin paling deket dan paling gampang, dan kerjaan malah jadi malas.
Tapi misalnya kalau kamu benar-benar hapus yang namanya gaming ya, misalnya kalau kamu punya PlayStation, kamu jual PlayStation-nya, kamu buang. Kalau misalnya kamu emang candu gaming atau judi di HP, kamu ganti smartphone kamu misalnya sama HP yang zaman dulu yang nggak bisa gaming, dan otomatis otak kita nggak bisa nyari sesuatu yang gampang untuk mendapatkan dopamin. Akhirnya dulu tuh yang namanya kerja buat saya seneng banget, karena waktu dulu tuh pas kerja di bidang IT ya, banyak banget masalah-masalah yang sampai harian, mingguan nggak bisa dibenerin. Akhirnya suatu hari saya bisa benerin, itu tuh namanya seneng banget. Sampai kayak apa sih, belajar hal baru. Yang namanya di IT itu di bidang komputer ya, teknologi nggak pernah berhenti. Dari apa sih, Windows 95 ke Windows 98 sampai segala macam lah. Pokoknya ada sesuatu yang bisa dipelajari. Akhirnya malah otak saya tuh seneng yang namanya belajar hal baru, dan seneng nyelesain masalah pekerjaan di kantor. Itu jadi hiburan buat saya. Makanya saya bilang saya bisa kerja sampai 70-80 jam tiap minggunya, dan saya nggak ngerasa capek, karena itu buat saya adalah hal yang menyenangkan. Sama seperti orang main game, mereka main dari level 1 ke level 2 ke level 3. Kadang-kadang udah jam 3 subuh nggak kerasa main game sudah berapa jam gitu ya. Jadi teorinya sama pas kamu misalnya di kantor, di kerjaan atau usaha gitu, apa aja ya, intinya pokoknya usaha kamu nih atau pekerjaan kamu jadi seperti game. Kamu tuh lagi di level 1, mau naik jabatan sama kayak mau naik ke level 2 di dalam game yang kamu main. Oh ya, ada tambahan juga, dopamin itu bisa kita dapat sebenarnya karena sifat-sifat jelek. Karena ada sifat seperti misalnya kayak pamer, itu bisa bikin dopamin juga, dan akhir-akhirnya kita jadi malas. Contohnya, kalau orang misalnya suka pamer, lihat nih berapa sukses saya gitu ya, lihat nih mobil baru saya, wah lihat nih HP baru saya. Nah itu tuh bisa bikin otak kita bahagia, dari dopamin juga. Dan akhir-akhirnya orang yang suka pamer akhirnya nggak mau kerja keras, karena mereka udah dapet dopaminnya dari pamer. Oke, kesimpulannya gimana caranya untuk ganti suatu candu yang jelek menjadi candu yang bagus? Kamu hapus semua candu yang jelek yang kamu punya, dan otomatis otak kamu bakal candu sesuatu yang kamu pengen. Jadi kamu arahin semua candu kamu atau obsesi dari sesuatu yang jelek menjadi sesuatu yang bagus. Yang dulunya candu judi, kamu ganti jadi candu kerja. Kalau dulunya candu main game, kamu coba jadi candu olahraga. Yang dulu candu misalnya makan makanan gak sehat, sekarang kamu makan makanan sehat. Ya pokoknya seperti saya bilang, otak kita tuh gak terlalu pinter, dan kalau ada cara untuk mendapatkan dopamin yang gampang, otak kita bakal pergi ke sana. Jadi sebisa mungkin semua kebiasaan-kebiasaan jelek, sifat-sifat jelek yang bisa bikin dopamin ini kamu hapus, dan otomatis otak kamu dibikin untuk candu sesuatu yang sehat dan menguntungkan buat diri kamu sendiri. Dan seperti saya bilang, setelah saya berhenti judi di tahun 2007 sampai 2011 tuh saya udah nggak judi lagi. Kebiasaan-kebiasaan lama seperti judi dan lain-lain malah saya nggak enjoy lagi gitu. Jadi saking sibuknya dengan namanya kerjaan, yang namanya judi atau kebiasaan jelek lama itu otomatis jadi lupa. Jadi jangan lupa juga kamu jalanin nih kebiasaan baru, misalnya kayak kerja atau usaha, dan kamu lupain kebiasaan-kebiasaan lama kamu. Kamu jalanin sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun, nanti pasti otomatis yang namanya judi itu udah gak menarik lagi, yang namanya gaming itu udah gak menarik lagi. Rasanya kayak waktu tersia-sia gitu. Oke, segitu aja untuk kesempatan kali. Semoga tipsnya ngebantu, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, bahkan share, supaya saya bisa bikin video-video lainnya seperti ini. Terima kasih banyak.